Suami saya menggunakan nyawanya sendiri untuk mengancam saya. Balik nama rumah untuk adikku, atau aku tidak mau dioperasi. Saya dengan tenang menelepon untuk membatalkan jadwal operasinya, beserta sebuah pernyataan yang membuatnya mati kutu. Bau obat antiseptik terasa begitu pekat di udara yang dingin membeku di ruang pemulihan rumah sakit jantung harapan kita. Suara mesin monitor detak jantung berbunyi tit-tit, dengan ritme yang teratur namun terdengar lelah, persis seperti pernikahan saya saat ini. Bima terbaring di ranjang rumah sakit, bibirnya pucat pasih, dengan berbagai selang menancap di tubuhnya. Ia sedang menunggu operasi bypass jantung koroner, sebuah operasi yang rumit dan berisiko tinggi. Biayanya diperkirakan akan menguras ratusan juta rupiah dari tabungan saya. Padahal baru semenit yang lalu, saya masih menggenggam erat tangannya, dengan air mata berlinang, memintanya untuk bertahan demi saya dan demi Raka, anak kami. Namun saat ini tangan saya terasa sedingin es, tergantung kaku di udara. Bima terengah-engah dengan napas yang terputus-putus, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar begitu jelas dan tajam layaknya pisau yang ditusukkan tepat ke dada saya. Riana, dengar baik-baik. Kalau kamu tidak membalik nama rumah 4 lantai di Tebet itu atas nama Dinda, aku tidak akan menandatangani surat persetujuan operasi. Biar aku mati di meja operasi. Biar kulihat bagaimana kamu dan anakmu hidup dengan hukuman hati nurani, karena telah membunuh suamimu sendiri. Saya tertegun, telinga saya berdenging. Apa yang baru saja dia katakan? Dengan gemetar saya angkat bicara, berharap saya hanya salah dengar akibat kurang tidur berhari-hari mengurusnya. Aku akan panggilkan pengacara ke sini. Gertak Bima dengan kerutan dahi yang menunjukkan ketidaksabaran. Buat surat hibah untuk Dinda, serahkan rumah yang masuk mobil di Tebet itu sekarang juga. Usianya sudah 33 tahun. Janda yang pulang ke rumah untuk menumpang hidup pada ibu yang sudah tua. Salon kuku miliknya sepi, seharian tidak ada satupun pelanggan. Ibu selalu menangis karena kasihan padanya yang luntang-lantung. Kamu itu manajer HRD dengan gaji 30 juta sebulan, kemampuanmu lebih dari cukup untuk memeras keringat membeli rumah lain. Sedangkan aku hanya wakil manajer rendahan dengan gaji 12 juta, mati pun aku tidak bisa mengurus ibu dan adikku. Anggap saja kamu bersedekah, kalau tidak, biar aku mati saja. Setiap kata dari mulut Bima bagaikan sember air es yang disiramkan langsung ke atas 15 tahun masa muda saya. Rumah 4 lantai itu. Rumah yang berada di gang lebar di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, hanya 5 menit berjalan kaki dari SMP Negeri Unggulan tempat Raka bersekolah. Nilainya sekarang tidak kurang dari 5 miliar rupiah. Tetapi untuk mendapatkan 5 miliar itu, seberapa besar kontribusi Bima? Tidak ada sepeser pun. Itu adalah uang hasil darah dan keringat saya bekerja siang malam sampai saya terkena saraf terjepit. Hernia nukleus pulposus. Itu adalah uang yang dengan menebalkan muka saya pinjam dari bapak dan ibu saya, menguras habis deposito tabungan masa tua mereka. Itu juga merupakan seluruh uang pesangon dan pencairan saham dari perusahaan lama saya. Saya menabung selama 10 tahun lebih. Saya berhemat setiap sen, menahan lapar dan menunda beli baju baru demi membeli rumah itu dengan satu-satunya tujuan untuk anak laki-laki saya, Raka, yang tahun ini duduk di bangku kelas 7, agar ia memiliki lingkungan hidup terbaik, sebuah batu loncatan yang kuat untuk masa depannya. Namun sekarang, pria yang menyandang gelar suami saya, ayah dari anak saya, malah menggunakan nyawanya sendiri untuk memeras saya, memaksa saya menyerahkan hasil keringat dan darah saya kepada adik ipar yang pemalas dan ibu mertua yang selalu mencari cara untuk menindas menantunya. Rasa pahit mencekik tenggorokan saya. Namun anehnya, setelah syok yang luar biasa itu, air mata saya tiba-tiba berhenti menetes. Rasa sedih dan khawatir akan penyakit suami saya lenyap tak berbekas, digantikan oleh kesadaran yang sangat dingin dan tajam. Saya mundur selangkah, melipat tangan di dada, menatap lurus ke arah pria yang terbaring di ranjang itu. Mata saya menatap tajam. Kamu memakai kematian untuk mengancamku, Bima? Saya menekan setiap kata. Suara saya begitu tenang hingga saya sendiri terkejut. Kamu pikir aku takut dicap sebagai pembunuh suami? Kamu pikir nyawamu sebanding dengan masa depan Raka? Sebanding dengan keringat dan air mata orang tuaku? Bima terperanjat. Mulutnya menganga, jelas tidak menyangka reaksi saya akan seperti ini. Mungkin di kepalanya, ia berpikir, Riana kan ibu yang selalu menjaga keutuhan rumah tangga, selalu mengalah demi anak, cukup diancam mati pasti wajahnya akan pucat dan berlutut memohon padaku. Berani kamu? Bima terengah-engah, mesin monitor detak jantung mulai berbunyi bip-bip-bip dengan cepat. Kenapa aku tidak berani? Saya memotong ucapannya, melangkah mendekat ke ranjang, membungkuk dan menatap lurus ke dalam matanya yang mulai memancarkan kepanikan. Kamu kasihan pada adikmu, kasihan pada ibumu, lalu siapa yang kasihan padaku dan anakku?
Kamu wakil manajer penjualan, tiap bulan membawa pulang uang ke rumah tidak sampai 5 juta setelah dipotong uang nongkrong, ngopi, dan menjaga gengsi di depan teman-temanmu. Lalu sekarang kamu mau merampas mangkuk nasi Raka untuk dilemparkan pada adik perempuanmu yang pecundang itu? Saya berdiri tegak, tanpa ragu sedetik pun, mengeluarkan ponsel dari dalam tas. Saya mengusap layar, menekan deretan nomor yang familiar, lalu menyalakan loudspeaker. 3 kali nada dering berbunyi, seseorang mengangkatnya. Halo, Mas Surya, ini Riana. Saya berbicara dengan lantang, cukup agar Bima dan 3 keluarga pasien di ranjang sebelah mendengar dengan sangat jelas. Tolong bantu saya buatkan draft gugatan cerai. Ya, cerai gugat sepihak tidak apa-apa, tidak ada harta gono gini yang disengketakan. Rumah 4 lantai di Tebet adalah harta bawaan, dibeli dari uang pemberian bapak saya dan uang pesangon perusahaan, saya punya semua bukti transfernya. Hak asuh anak, Raka tahun ini 13 tahun, dia pasti memilih tinggal dengan ibunya. Di seberang telepon, pengacara Surya terdengar sedikit terkejut namun suaranya tetap tenang. Mas mengerti. Kamu di mana sekarang? Perlu Mas bawakan dokumennya langsung ke sana? Saya di RS Jantung Harapan Kita. Tolong bawakan langsung ke sini Mas. Suami saya sebentar lagi mau operasi, tapi dia baru saja bilang lebih baik mati daripada hidup bersamaku lagi. Jadi saya harus membantunya mengabulkan keinginannya, selesaikan tanda tangan ini agar urusannya beres, setelah itu terserah dia mau hidup atau mati. Saya mematikan telepon, memasukkannya kembali ke tas di bawah tatapan mata Bima yang terbelalak kaget setengah mati. Di 2 ranjang sebelah, seorang nenek yang sedang disuapi bubur oleh menantunya dan seorang bapak parubaya yang sedang membaca koran juga terdiam membeku menghentikan aktivitas mereka. Udara di ruang pemulihan terasa sangat pekat, begitu sunyi hingga suara jarum jatuh pun mungkin akan terdengar. Tatapan mereka ke arah Bima berubah dari kasihan menjadi jijik, lalu beralih menatap saya dengan rasa terkejut bercampur kagum. Kak, kamu sudah gila ya? Kamu benar-benar mau melihatku mati dan tidak menolongku? Bima gemetar. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi abu-abu. Ia mencoba memaksakan diri bangun, tetapi rasa sakit di dadanya memaksanya jatuh kembali ke kasur. Saya tersenyum. Sebuah senyuman paling dingin selama 38 tahun saya hidup. Tidak, Bima. Aku bukan tidak mau menolong orang sekarat. Kamu sendiri yang memilih kematian untuk memeras aku. Mau operasi atau tidak, itu hakmu. Aku tidak memaksa. Tapi biar ku beritahu satu kebenaran padamu. Sekalipun kamu mati di meja operasi hari ini, hukum akan tetap melindungi hak-hak Raka. Rumah itu, ibumu dan adikmu jangan harap bisa menyentuhnya walau hanya setebal debu. Setelah berkata demikian, saya memutar tumit dan berjalan lurus ke arah pintu. Aku mau ke meja perawat. Kalau dia menggunakan nyawanya sebagai taruhan judi, maka aku yang akan membalikan meja judi ini. Saya akan membatalkan status saya sebagai penjamin keluarga untuk operasinya. Mulai detik ini, nyawa Bima, biarkan keluarganya sendiri yang mengurusnya. Melangkah di sepanjang koridor rumah sakit yang berbau alkohol medis, langkah kaki saya terasa sangat ringan. Tidak ada lagi beban berat seorang istri yang memikul nyawa suaminya, tidak ada pula rasa bersalah seolah baru saja melakukan hal yang kejam. Saya berjalan lurus ke meja jaga perawat, mengetuk perlahan buku jari saya di atas meja stainless steel. Suster, saya istri dari pasien bernama Bima, ranjang nomor B. Saya ingin membatalkan status saya sebagai penjamin keluarga untuk operasinya tadi. Dia bilang ingin menentukan nyawanya sendiri. Sebentar lagi ibu kandung dan adiknya akan datang untuk menandatangani persetujuan. Perawat itu mendongak, matanya membelalak menatap saya, ballpoint di tangannya jatuh berderak ke meja. Ibu bilang apa? Jadwal operasi besok pagi sudah masuk prioritas. Kalau keluarga tidak tanda tangan, jika pasien tiba-tiba kritis, kami harus bagaimana? Jalankan saja sesuai prosedur hukum. Bima sepenuhnya sadar dan mengambil keputusannya sendiri. Segala konsekuensi, pihak keluarga suamilah yang akan bertanggung jawab penuh. Saya menjawab dengan artikulasi yang jelas, suara saya sedingin es tanpa emosi sedikit pun. Membalikkan badan dan melangkah pergi, rasanya seperti saya sendiri yang memegang pisau bedah dan memotong tumor ganas yang telah menempel di hidup saya selama belasan tahun ini. Sungguh sangat melegakan, 15 tahun. Waktu yang cukup untuk seorang anak lahir hingga lulus SMP, dan selama itu pula saya memeras habis masa muda saya untuk keluarga ini. Saat baru menikah, Bima hanyalah staf sales biasa, gajinya pas-pasan. Namun ia selalu bertingkah seolah dirinya paling pintar dan sangat menjaga gengsi. Ia sering beralasan, laki-laki itu harus pelan-pelan membangun kerajaan bisnisnya, tidak bisa serabutan cari uang receh. Dan saya percaya. Saya dengan bodohnya percaya pada omong kosong membangun kerajaan pelan-pelan itu.
Hingga 15 tahun berlalu, Kerajaan Bima mentok di jabatan Wakil Manajer Penjualan Bahan Bangunan dengan gaji 12 juta sebulan. Dipotong uang nongkrong, ngopi, membelikan hadiah untuk bos, dan acara makan-makan yang tidak ada gunanya demi mempertahankan citra Pak Manajer. Uang yang ia berikan pada saya untuk biaya hidup rumah tangga tidak pernah lebih dari angka 5 juta rupiah. Semua beban jatuh ke pundak saya. Mulai dari uang susu dan popok raka, tagihan listrik, air, urusan silaturahmi kedua belah pihak keluarga, hingga impian memiliki tempat bernaung yang layak di tengah kerasnya Jakarta. Saya bekerja sebagai manajer HRD dengan gaji pokok 30 juta. Tetapi untuk bisa memegang sertifikat hak milik, SHM, rumah 4 lantai senilai 5 miliar di gang lebar kawasan Tebet, saya harus bekerja keras sampai tulang belakang saya rasanya mau patah. Malam-malam saya begadang mengerjakan proyek tambahan, hari-hari di mana saraf terjepit saya kumat parah hingga saya harus merangkak dari kasur ke kamar mandi. Di mana Bima? Ia sibuk nongkrong, menjaga relasi. Untuk melunasi cicilan rumah, saya harus menebalkan muka pulang ke rumah orang tua saya, meminjam deposito tabungan pensiun bapak dan ibu saya, ditambah seluruh uang pesangon 400 juta saat perusahaan lama saya merger. Keringat, air mata, dan darah saya tumpah di atas lantai rumah itu hanya untuk menukarnya dengan selembar kartu keluarga kakak, dengan zonasi yang tepat, agar Raka bisa melangkahkan kakinya ke SMP negeri unggulan yang hanya berjarak 5 menit dari rumah. Namun, saat bau cat baru dari rumah 4 lantai itu belum sepenuhnya hilang, para parasit itu sudah mengendus baunya dan berdatangan. Ibu Hartati, ibu mertua saya, beralasan ingin berobat sendi di Jakarta, langsung menempati kamar tidur paling besar dan paling terang di lantai 2. Tak lama kemudian, adik ipar kesayangannya yang bernama Dinda juga menyeret kopernya menyusul ibunya. Dinda tahun ini 33 tahun, baru saja bercerai dari suaminya. Ia membuka salon kecantikan kecil di ujung gang buntu, keahliannya buruk, pelayanannya jelek, sehingga salonnya selalu sepi pelanggan sampai berlumut saking bosannya. Dinda memindahkan barang-barangnya ke rumah saya, secara otomatis menganggap ini sebagai tempat penampungan gratis untuknya dan ibunya. Saya tidak akan pernah lupa makan malam di hari kedua Lebaran tahun lalu. Hari di mana konspirasi untuk merampas hasil keringat saya mulai diucapkan dengan kata-kata. Mengubah makan malam keluarga menjadi medan perang yang menyesakan. Hari itu Ibu Hartati mengambilkan potongan opor ayam paling besar ke mangkuk Dinda, lalu melirik ke arah saya sambil menghela napas panjang. Si Dinda ini kasihan, nikah sama laki-laki kasar, sekarang cerai tidak bawa apa-apa. Salonnya sepi, tiap bulan ibu harus potong uang pensiun untuk menutupi sewa rukonya. Dokter bilang ibu sudah tua, umur tidak ada yang tahu. Ibu cuma takut kalau nanti ibu tutup usia, adiknya luntang-lantung tidak punya rumah. Saya tetap mengunyah nasi, menjawab dengan tenang tanpa mendongak. Dinda masih muda dan sehat, tangan kaki masih lengkap, bisa cari makan sendiri. Kalau salonnya sepi ya di-over alih saja, cari kerjaan lain. Kemarin aku lihat minimarket di depan gang lagi cari kasir, gajinya lumayan UMR 4,5 juta, cukup untuk bayar kos-kosan kalian berdua. Mendengar kata kos-kosan, Dinda membanting mangkuk nasinya ke meja dengan kasar. Mbak Riana kalau ngomong dijaga ya, rumah ini 4 lantai, kamarnya banyak yang kosong. Kalian bertiga tinggal di sini mana bisa habis? Ibu sudah tua dan sakit-sakitan, aku pindah ke sini supaya bisa merawat ibu menggantikan Mas Bima dan Mbak Riana. Bahkan menantu tertua, masa perhitungan banget sama adik ipar kandung masalah meteran persegi, betul itu. Ibu Hartati buru-buru menepuk pahanya, ikut menimpali. Ibu sudah pikirkan semuanya, Raka sekolah di SMP unggulan dekat sini enak banget. Tahun depan si Kikan, anak Dinda, juga naik kelas 6. Bagaimana kalau kamu buatkan surat pindah, masukkan Kikan ke kartu keluarga kakak rumah ini supaya dia dapat kuota zonasi. Terus sekalian, kamu kosongkan lantai 1 itu, pinjamkan ke Dinda buat buka salonnya lagi. Biar banyak tamu keluar masuk, rumah jadi ramai. Saya meletakkan sumpit dengan bunyi tak. Suasana di meja makan seketika membeku. Saya menyingkirkan mangkuk nasi saya, melipat tangan dan menatap lurus ke wajah ibu mertua. Lantai 1 sedang saya sewakan untuk kantor, sebulan 15 juta. Uangnya saya pakai untuk bayar cicilan KPR dan bayar utang ke bapak di kampung. Ibu bilang pinjam bagaimana ceritanya? Terus saya mau makan tanah? Kalau soal kartu keluarga, maaf bu, saya tidak bisa. Masuknya gampang, nanti kalau mau dikeluarkan repot urusannya. Tanah dan rumah ini saya yang beli, saya tidak punya kewajiban menampung siapapun. Setelah berbicara, saya menoleh menatap Bima, menunggu suara pembelaan dari pria yang katanya tulang punggung keluarga ini. Tetapi Bima malah menundukkan kepalanya dalam-dalam ke mangkuk sup iga, menggaruk-garuk kepalanya, dan butuh waktu lama sebelum ia bergumam pelan. Sudahlah dek, kita ini keluarga.
Omongan ibu ada benarnya juga. Adik lagi kesusahan ya dibantu sedikit, lantai 1 kalau tidak disewakan lagi. Nanti uang jajanku kurangi untuk bantu kamu bayar cicilan. Kalau kakak, biarkan saja keponakan masuk. Saudara sendiri tidak akan rugi daging sepotong pun, kenapa kamu harus galak begitu? Uang jajanmu dikurangi? Saya tertawa sinis, tatapan saya setajam belati menusuk wajah Bima membuatnya bergidik. Tiap bulan kamu cuma melempar uang 5 juta padaku. Mau kamu kurangi berapa untuk menutupi sewa 15 juta itu? Kamu kasihan sama adikmu, kamu sayang ibumu, silakan kamu keluar cari uang sendiri, belikan rumah buat mereka. Rumah ini hasil darah dagingku dan orang tuaku, tidak ada satu orang pun yang berhak menyentuhnya. Makan malam hari itu berakhir dengan suara pecahan piring yang dibanting Ibu Hartati ke lantai karena marah, disertai tangisan Dinda yang berteriak bahwa kakak iparnya sombong, tidak punya hati dan perasaan. Sejak hari itu, julukan menantu berdarah dingin dan kakak ipar kejam disebarkan oleh Ibu Hartati ke ibu-ibu tukang gosip di lingkungan RT. Di bawah kedok keluarga, ibu dan anak itu menganggap saya seperti rentenir, penjaga harta, penghalang yang harus dicabut agar mereka bisa dengan leluasa merampas sarang hangat ini. Dan hari ini, di atas ranjang rumah sakit itu, Bima secara resmi membuka kartunya. Dia tidak sedang mengigau karena penyakitnya. Dia tahu persis nilai rumah 5 miliar itu. Dia tahu persis keserakahan ibu dan adiknya yang tak ada habisnya. Bima sudah memihak mereka sejak lama. Hanya saja saya yang selalu membohongi diri sendiri bahwa dia sekadar tidak peka, tapi tetap ayah dari Raka. Ternyata, parasit yang paling menakutkan bukanlah ibu mertua atau adik ipar yang gagal itu, melainkan pria yang selama ini saya panggil suami. Saya menghela napas pelan, menarik kerah jaket saya. Angin musim kemarau Jakarta berembus di sepanjang koridor rumah sakit. Terasa dingin namun tidak lagi membuat saya gemetar. Saya mengangkat telepon dan menekan nomor pengacara Surya. Drama dari para parasit ini sudah saatnya diakhiri. Saya meninggalkan rumah sakit, menyetir langsung menuju kantor pusat perusahaan logistik tempat saya bekerja. Jam di tangan saya menunjukkan tepat pukul 09.30 pagi. Seharusnya saat ini saya mengambil cuti untuk berjaga di luar ruang operasi. Namun sekarang saya harus kembali bekerja. Kembali ke realitas kehidupan saya. Saya butuh uang untuk membesarkan Raka. Saya tidak punya waktu luang bermain manipulasi psikologis dengan pengecut yang menggunakan kematian sebagai umpan. Namun, saya terlalu meremehkan ketidaktahuan malu keluarga suami saya. Baru saja melangkah dari lantai basement ke lobi utama kantor, saya sudah mendengar suara tangisan histeris dan melengking yang menggema di seluruh area resepsionis. Ya Tuhan. Ya ampun. Semuanya ke sini. Lihatlah wajah asli menantuku. Suaminya sedang menunggu ajal di rumah sakit, tapi dia tega mencabut surat penjaminan dan membiarkan suaminya sekarat tanpa dioperasi. Dia sengaja mau bunuh suaminya supaya bisa menguasai harta dan lari bawa uang sama laki-laki lain. Suara tepukan paha Ibu Hartati yang keras bercampur dengan suara makian melengking dari Dinda. Adik ipar saya yang berusia 33 tahun itu sedang menuding-nuding wajah resepsionis muda yang ketakutan dan pucat pasi. Panggil Riana, manajer HRD kalian, suruh turun ke sini. Percuma punya jabatan manajer kalau moralnya busuk membunuh suami sendiri. Hari ini aku akan kasih tahu satu kantor betapa iblisnya perempuan itu. Di sekitar mereka, para karyawan kantor dan beberapa klien sedang berdiri, menunjuk-nunjuk dan berbisik-bisik riuh. Darah saya mendidih ke kepala, tetapi saya memaksa diri menarik napas dalam-dalam. Belasan tahun berkarir di bidang HRD, menangani berbagai krisis perusahaan, saya tidak membiarkan diri saya kehilangan ketenangan menghadapi sirkus murahan ini. Saya melangkah maju. Suara ketukan hak sepatu saya bergema di atas lantai marmer, membelah kerumunan langsung menuju ibu dan anak itu. Ibu dan Dinda sedang bikin keributan apa di sini? Suara saya terdengar dingin dan cukup keras untuk mematikan tangisan palsu Ibu Hartati. Melihat saya, Dinda langsung maju dengan beringas, berniat melayangkan tamparan ke wajah saya, tetapi saya menepisnya dengan keras. Kamu masih punya muka buat kerja? Mas Bima sedang sekarat di sana, kamu istrinya malah pergi, kamu masih punya hati nurani hah? Saya tersenyum sinis, melipat tangan dan menatap Dinda dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hati nurani? Kalau ibu dan kamu benar-benar kasihan, benar-benar peduli pada nyawa Mas Bima, jam segini harusnya kalian yang ada di rumah sakit, tanda tangan surat persetujuan operasi menggantikan aku. Jadwal operasi sudah ditetapkan, aku sudah serahkan hak keputusannya pada kalian keluarga kandungnya. Kenapa kalian tidak pergi menyelamatkan anak dan kakakmu, malah datang ke kantorku berteriak-teriak cari perhatian? Ibu Hartati terdiam kaku selama 3 detik, lalu pura-pura sempoyongan memegang dadanya seperti mau pingsan, mulutnya masih meracau. Kamu itu istrinya. Rumah, uang,
Kamu yang pegang, sekarang kamu lempar tanggung jawab ke badan tuaku ini, pakai uang dari mana aku tanda tangan? Uang dari mana? Saya mendekat ke telinga Ibu Hartati dan berdesis menekan setiap kata. 15 tahun ini, setiap bulan Bima kasih saya uang tidak sampai 5 juta rupiah. Rumah 4 lantai di Tebet itu uang dari orang tua kandung saya dan darah keringat saya memeras tenaga. Kalian mau saya serahkan rumah ke Dinda untuk ditukar dengan tanda tangan operasi? Bermimpilah. Pak Satpam, tolong bawa 2 orang ini keluar. Kalau mereka masih bersikeras membuat onar, telepon saja polsek terdekat. Meninggalkan Ibu Hartati dan Dinda yang meronta-ronta sambil memaki-maki diseret Satpam, saya memutar tubuh masuk ke dalam lift. Tetapi badai belum berhenti sampai di situ. Tepat pukul 2 siang, pengacara Surya menelepon saya, suaranya tegang. Riana, kamu bisa atur waktu ke rumah sakit sekarang? Pihak keluarga suamimu baru saja memberikan kuasa pada pengacara lain. Mereka resmi menolak cerai gugatmu dan menuntut pembagian harta Gonogini. Target utamanya adalah rumah 4 lantai milikmu. Saya sedang berdiri di depan ruang ICU sekarang. Apa? Sewa pengacara? Ibu mertua saya hidup dari uang pensiunan janda, salon Dinda sepi dan menumpuk utang. Dari mana mereka punya uang untuk menyewa pengacara sengketa harta? Saya menginjak pedal gas, meluncur kembali ke rumah sakit, dan mendorong pintu kamar rawat. Pemandangan konyol terhampar di depan mata. Bima masih terbaring lemah bernapas dengan bantuan oksigen, tetapi matanya memancarkan aura kemenangan. Di sekelilingnya ada Ibu Hartati, Dinda, dan seorang pria berjas murahan dengan tas kerja di tangannya pasti pengacara yang baru mereka sewa. Kamu datang juga akhirnya. Dinda mengangkat dagunya, melangkah maju dengan sombong. Kenalkan, ini pengacara Dimas, perwakilan sah Mas Bima. Pengacara itu berdeham, mengangkat setumpuk dokumen. Selamat siang, Ibu Riana. Klien saya, Bapak Bima, saat ini tidak setuju untuk bercerai. Menurut pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, rumah 4 lantai di Tebet itu diperoleh selama masa perkawinan, secara default itu adalah harta bersama, Gonogini. Kalau Ibu mau cerai, Ibu harus membagi 2 nilai rumah tersebut atau, pria itu menyeringai. Kalau klien saya sampai kenapa-kenapa di meja operasi, rumah itu akan dibagikan sebagai harta warisan untuk ahli waris golongan pertama, termasuk ibu kandungnya, Ibu Hartati di sini. Saya tertegun. Ternyata ini langkah licik terakhir mereka. Mereka sengaja menyewa pengacara untuk mengulur waktu perceraian. Dengan cara ini, kalau Bima hidup, mereka menuntut bagi 2 rumah. Kalau Bima mati, mereka akan menerkam dan membagi rumah itu atas nama harta warisan. Sekali mendayung, 2 pulau terlampaui. Sebuah konspirasi kejam yang mengubah kemungkinan kematian anggota keluarga mereka sendiri menjadi alat untuk merampas darah dan keringat saya. Tetapi hal yang membuat saya paling bergidik adalah sumber uangnya. Saya menatap tajam ke arah Dinda. Ibu dan kamu dapat uang dari mana sampai ratusan juta untuk bayar fee pengacara? Jangan bilang padaku kalau. Dinda tertawa puas, menepuk-nepuk tas bermerek palsunya. Kamu pintar sekali, Bu Manajer. Minggu lalu Mas Bima sudah menyerahkan buku tabungan darurat suami istri yang isinya 150 juta padaku. Itu uang bersama, kan? Kakakku berhak menariknya untuk melindungi hak-hak hukumnya. Aku baru saja mencairkannya pagi ini untuk membayar biaya pengacara Dimas. Kepala saya rasanya mau meledak. 150 juta. Itu adalah dana darurat yang saya dan Bima kumpulkan mati-matian untuk persiapan kalau Raka sakit atau butuh biaya sekolah. Itu adalah uang yang dengan penuh kepercayaan saya biarkan Bima menjadi nama di rekeningnya demi menjaga harga dirinya sebagai laki-laki. Namun, ia diam-diam menyerahkannya kepada adiknya untuk menyewa orang merampas rumah milik istri dan anaknya sendiri. Saya melangkah mendekati ranjang rumah sakit, menatap lurus pria yang bernapas tersengal-sengal itu. Kamu hebat, Bima. Hebat sekali. Kamu pakai uang tabungan anakmu sendiri untuk membiayai ambisimu mengusir ibu dan anaknya ke jalanan? Bima menghindari tatapan saya, bergumam pelan, namun suaranya tetap penuh alasan. Riana, aku tidak bermaksud jahat, aku cuma mau kamu mengerti bahwa kamu tidak bisa berbuat semena-mena. Asal kamu balik nama rumah itu untuk Dinda, pengacara akan mencabut gugatannya, rumah tangga kita damai lagi, dan aku bisa tenang masuk ruang operasi. Jangan paksa aku sudah capek sekali. Damai, saya tertawa meledak, tawa getir yang bergema di antara 4 dinding putih itu. Kamu pakai nyawa buat memeras. Bersekongkol dengan adikmu mencuri tabungan anakmu demi sewa pengacara untuk merampas harta. Terus kamu buka mulut minta damai? Kalian pikir dengan berlindung di balik hukum harta bersama, kalian bisa meraup keringat dan air mataku? Saya menendang kursi plastik yang menghalangi jalan, menoleh dan mengangguk pada pengacara Surya yang berdiri di luar pintu. Mata saya kini tidak lagi memiliki setitik pun rasa duka, hanya ada kobaran api kemarahan yang menyala terang. Baiklah,
Saya menekan setiap kata, menatap satu persatu dari 3 wajah tak tahu malu yang sedang tersenyum sinis itu. Mau main hukum, kita main hukum. Biar kita lihat besok, siapa yang harus berlutut minta ampun. Udara di ruang pemulihan terasa sangat kental, sampai-sampai saya merasa sedang bernapas di dalam lumpur. Suara mesin detak jantung Bima berbunyi tit, tit. Lemah namun matanya memancarkan kelicikan seorang pengecut yang bersembunyi di balik punggung ibu dan adiknya demi kemenangan murahan. Pengacara Dimas membetulkan letak kacamatanya, tersenyum sombong, membuka selembar dokumen di depan saya. Ibu Riana, saya sarankan ibu bersikap kooperatif untuk mediasi. Menurut hukum, rumah 4 lantai di Tebet itu diterbitkan sertifikat hak miliknya, SHM, di masa pernikahan, otomatis itu harta bersama. Klien saya, Pak Bima, walau sakit tapi masih waras, kalau ibu tetap bersikeras cerai sepihak dan mau menguasai rumah 5 miliar itu di pengadilan, kami jamin ibu harus membaginya 2, alias membayar 2,5 miliar kepada Pak Bima. Mendengar angka 2,5 miliar, mata Ibu Hartati berbinar terang, lupa akan akting sakit dadanya. Ia menepuk kasur rumah sakit, bersuara keras dan penuh kemenangan. Dengar itu, mantu durhaka, kalau berani, pergi sana tuntut ke pengadilan. Hukum kita ini adil. Jangan mimpi kamu bisa menelan keringat anakku sendirian. Sekarang, pilihannya cuma satu. Balik nama rumah untuk Dinda, atau bagi 2,5 miliar. Kalau tidak, Bima tidak usah operasi apa-apa. Dinda berdiri melipat tangan di samping sambil mengangkat dagu, tas palsunya berayun di pinggang. Betul itu, kamu mentang-mentang HRD merasa hebat. Emang kamu bisa membodohi pengacara Dimas? Uang sudah kubayar lunas 150 juta, pengacara ini akan membela keluarga kami sampai titik darah penghabisan. Saya membiarkan mereka mabuk kepayang, sudut bibir saya hanya menyeringai sedingin es. Saya menoleh ke arah pintu, mengangguk kecil. Dari lorong, pengacara Surya, kuasa hukum saya, melangkah masuk dengan tenang. Ia meletakkan tas kerja kulit hitamnya di atas meja stainless di ujung kasur, mengeluarkan map tebal, meratakannya, lalu menatap lurus ke arah rekan seprofesinya, yang berdiri di seberangnya. Selamat siang, rekan Dimas. Suara Surya tenang, namun lantang. Sepertinya klien Anda memberikan informasi yang tidak jujur, membuat Anda terburu-buru menerima uang sebelum mempelajari berkas dengan benar. Soal harta bersama yang Anda sebutkan tadi, memang benar harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Tapi apakah Anda lupa membaca ketentuan tentang harta bawaan dan hibah? Surya menarik selembar kertas pertama dan menepukkannya dengan keras ke atas meja, bunyinya membuat Dinda berjengit kaget. Ini adalah rekening koran dan kontrak pencairan saham perusahaan logistik. Ibu Riana menerima pesangon 400 juta rupiah. Uang ini masuk langsung ke rekening pribadinya untuk membeli rumah. Surya menarik kertas kedua. Sebuah salinan mutasi dengan stempel merah dari bank. Ini adalah bukti transfer 3,5 miliar rupiah dari rekening Bapak Darmawan, yaitu ayah kandung Ibu Riana, yang ditransfer langsung ke rekening Ibu Riana tepat 1 minggu sebelum pembelian rumah. Berita transfernya tertulis sangat jelas, hibah untuk anak perempuan Riana beli rumah. Akta hibah harta pribadi ini sudah disahkan oleh notaris. Wajah pengacara Dimas mulai berubah pucat. Ia buru-buru mengambil kertas itu dan melihatnya. Keringat dingin mulai menetes di dahinya. Surya belum berhenti, ia menarik kertas terakhir. Sisa kekurangannya adalah pinjaman KPR Bank. Selama 3 tahun terakhir, cicilan pokok dan bunga setiap bulan didebet otomatis dari rekening payroll Ibu Riana yang bergaji 30 juta, bulan. Sementara itu, Pak Bima dengan gaji wakil manajer 12 juta, bulan. Kami sudah menarik mutasi rekeningnya, dan sama sekali tidak ada satupun transaksi transfer untuk membantu cicilan KPR, juga tidak ada kontribusi sepeser pun untuk pembelian rumah ini. Secara hukum, rumah 4 lantai senilai 5 miliar itu dibeli 100% dari sumber dana pribadi dan harta hibah. Pak Bima tidak punya hak walau hanya 1 meter persegi di sana. Kamar itu seketika dilanda keheningan yang mematikan. Suara titit dari mesin detak jantung tiba-tiba terdengar sangat bising. Ibu Hartati menganga tak bisa berkata-kata. Dinda tergagap, wajahnya sepucat kapas. Kak, kamu memalsukan surat-surat. Namanya suami istri, uangmu ya uang Mas Bima juga, tidak ada milik pribadi. Saya maju selangkah, mata saya setajam belati menancap di wajah Dinda. Itu hukum rimba milikmu, dan salon sepimu itu bukan pengadilan agama. Kamu pikir aku banting tulang sampai saraf kejepit, hemat mati-matian buat keluarga ini, tapi aku sebodoh itu tidak tahu cara melindungi keringatku sendiri? Saya beralih menatap pengacara Dimas, yang saat ini sedang kelabakan memasukkan kembali dokumen-dokumennya ke dalam tas. Dan satu hal lagi, Pak Dimas, Dinda baru saja berkoar-koar mengaku memakai 150 juta yang ditarik dari tabungan untuk membayar Anda. Rekening itu memang atas nama Bima,
tapi sumber dananya adalah uang bersama suami istri yang kami kumpulkan untuk biaya pendidikan anak kami, Raka. Tindakan Bima menyerahkan buku tabungan pada Dinda tanpa persetujuan saya adalah tindak pidana penggelapan harta bersama. Anda orang hukum, Anda tahu sendiri, menerima uang 150 juta dari hasil curian yang sedang dalam sengketa akan membuat Anda mendapat masalah besar dari Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, bukan? Mendengar kata curian dan Peradi, Dimas mandi keringat dingin. Ia buru-buru menarik resleting tasnya, menoleh dan memelototi ibu dan anak itu. Keluarga ini menyembunyikan informasi dan memberikan data palsu. Kasus ini tidak akan saya terima lagi. Sebentar lagi saya akan transfer refund uang mukanya. Permisi Ibu Riana, saya tidak ikut campur. Sambil berkata begitu, Dimas mendekap tasnya dan lari keluar pintu seperti dikejar hantu, meninggalkan Ibu Hartati dan Dinda mematung seperti patung batu. Tembok pertahanan hukum terakhir keluarga suami saya hancur lebur. Kelicikan mereka baru saja ditampar habis-habisan tanpa sisa harga diri sedikit pun. Saya melangkah hingga ke tepi ranjang. Bima berbaring di sana, bibirnya bergetar, air matanya berlinang. Entah dia menangis karena menyesal atau karena sadar siasat kotornya telah gagal total. Sekarang kartunya sudah terbuka semua, Bima. Saya membungkuk, suara saya lembut namun sedingin es yang menusuk tulang. Kamu pikir kamu bisa pakai nyawa untuk mengancamku? Kamu pikir bersekongkol dengan adikmu mencuri 150 juta uang anakmu itu hebat? Aku menghargai masa 15 tahun kita, makanya aku sisakan sedikit muka buatmu, tapi kamu sendiri yang merobeknya sampai hancur. Saya mengambil draft gugatan cerai di atas meja, menarik pulpen, dan menekannya kuat-kuat ke dada Bima. Aku kasih ultimatum untukmu dan keluargamu ini. 1. Tanda tangani gugatan cerai sukarela ini dan lepaskan semua mimpimu atas rumah di Tebet itu. Kalau kamu tanda tangan, aku akan melunasi biaya operasi 150 juta untuk besok, anggap saja sedekah terakhir dariku supaya Raka tidak jadi anak yatim. 2. Kalau kamu tidak tanda tangan, besok kita ketemu di pengadilan. Kamu cari sendiri uang untuk operasimu, dan adik kesayanganmu ini siap-siap masuk penjara atas tuduhan penggelapan harta. Mendengar biaya operasi 150 juta, kaki tua Ibu Hartati langsung lemas dan ambruk ke lantai. Dinda buru-buru memapah ibunya, mulutnya digigit rapat sampai berdarah, tetapi tak berani membantah sepatah kata pun. Mereka tahu saya memegang kartu as. Nyawa Bima saat ini, secara harfiah, hanya bergantung pada goresan pena. Saya melemparkan pulpen itu ke dada Bima lalu memutar tumit keluar dari ruang rawat, memberinya waktu sampai akhir hari ini untuk berpikir. Saya pikir pukulan telak secara hukum akan membuat Ibu Hartati dan anaknya bungkam, namun saya salah. Ketika manusia dipojokkan dan tak punya kemampuan menyelamatkan diri, mereka akan menggigit seperti anjing gila. Sore harinya, saat saya sedang menyelesaikan tumpukan berkas payroll di kantor, saya mendapat telepon dari wali kelas Raka. Ibu Riana, mohon segera datang ke sekolah. Raka baru saja berkelahi dengan temannya, hidungnya berdarah banyak sekali. Orang tua siswa yang satu lagi juga sedang dalam perjalanan ke ruang BK, bimbingan konseling. Dada saya terasa nyeri, berkas di tangan saya jatuh berserakan di lantai. Raka saya, usianya 13 tahun, kelas 7 di SMP unggulan yang hanya 5 menit dari rumah. Anak itu pada dasarnya sangat penurut, pengertian, dan tidak pernah menggunakan kekerasan pada siapapun. Saya buru-buru menyambar tas dan menyetir seperti orang gila menuju sekolah. Begitu masuk ke ruang BK, pemandangan di depan mata membuat hati saya teriris. Raka duduk meringkuk di sudut ruangan, kemeja seragam putihnya kotor oleh tanah dan noda darah merah pekat yang mengalir dari hidungnya. Dahinya bengkak, tetapi matanya memancarkan urat merah yang penuh ketegaran, menatap tajam ke arah ketua kelas bernama Rizky, yang duduk di seberangnya. Di sebelah Rizky, seorang wanita seumuran saya dengan dandanan menor sedang bertolak pinggang, menuding-nuding dan memaki wajah Raka. Anak kurang ajar, tidak tahu dididik. Mentang-mentang badanmu besar, kamu mau menindas anakku? Dasar bocah tidak berpendidikan. Pantas saja nenekmu keliling gang di Tebet teriak-teriak bilang ibumu itu perempuan jalang, membiarkan bapakmu mati di rumah sakit supaya bisa bawa kabur uang sama laki-laki lain. Ibu sama anak sama-sama berdarah dingin. Ibu diam. Ibuku bukan orang seperti itu. Raka bangkit dan berteriak keras sampai suaranya serak. Ibuku kerja sampai punggungnya sakit, rumah kami itu ibuku yang beli. Nenek dan Tante Dinda itu benalu pembohong. Kamu masih berani melawan? Wanita itu beringas maju, mengangkat tangannya hendak menampar Raka. Namun sebelum tangannya menyentuh anak saya sudah melesat maju dan menepis lengan itu dengan sangat keras hingga wanita itu terhuyung dan hampir jatuh. Ibu mau ngapain anak saya, ha? Saya mengaum, berdiri menghalangi di depan Raka seperti induk ayam yang melindungi anaknya. Wanita itu mundur, menatap saya dari ujung kepala sampai ujung kaki lalu mencibir. Oh, Anda ibunya? Datang di saat yang tepat.
lihat anak Anda memukuli anak saya sampai memar begini. Asal Anda tahu, satu wilayah Tebet juga sudah tahu urusan rumah Anda. Ibu Hartati, mertua Anda, pagi ini nangis-nangis di depan gang cerita ke perkumpulan ibu-ibu PKK dan Posyandu kalau Anda mau bunuh suami demi merampas rumah. Anak saya cuma menyampaikan fakta di kelas, anak berandal ini malah maju meninju anak saya. Kepala saya rasanya mau meledak. Ibu Hartati. Wanita yang menyandang gelar ibu mertua saya, karena gagal merampas rumah, ia merendahkan dirinya dengan menyebarkan fitnah kejam untuk menghancurkan nama baik saya. Ia tahu persis gang itu penuh dengan ibu-ibu rumah tangga tukang gosip, rumor akan sampai ke telinga orang tua murid, dan ujung panah paling beracun akhirnya menancap pada anak yang tak berdosa, anak saya. Saya menoleh ke arah bocah bernama Rizky dan menekankan suara saya. Kamu dengar nenek Raka ngomong begitu, lalu kamu bawa ke kelas dan membuli Raka, benar begitu? Rizky ciut, bersembunyi di balik punggung ibunya dan bergumam. Saya cuma bilang ibu Raka mau dipenjara karena bunuh suami, terus Raka maju mukul saya. Saya menarik napas dalam-dalam, menekan kobaran api amarah di dada, menatap lurus ke mata ibu berdandanan menor itu, dan berkata lantang, pertama, anak saya salah karena main tangan. Biaya pengobatan Rizky akan saya tanggung sepenuhnya. Kedua, saya menuntut ibu dan anak ibu untuk minta maaf pada anak saya sekarang juga atas tuduhan pencemaran nama baik keluarga. Saya ini manajer HRD. Saya sangat paham tentang Undang-Undang ITE dan KUHP soal pencemaran nama baik di ruang publik. Kalau ibu mau, saya bisa panggil polisi polsek sekarang juga untuk bikin BAP di sini, biar kita lihat apa anak ibu akan masuk catatan kriminal di sekolah karena kasus bullying verbal atau tidak. Mendengar kata polisi dan catatan kriminal, wajah wanita itu berubah pucat. Ia terbata-bata melangkah mundur, buru-buru menarik tangan anaknya dan menyelinap keluar dari ruang BK dengan cepat. Setelah menyelesaikan urusan dengan guru, saya membawa Raka ke mobil. Begitu pintu mobil ditutup, keheningan menyelimuti. Raka tiba-tiba menangis tersedu-sedu. Anak laki-laki berbadan besar itu kini meringkuk seperti burung kecil yang patah sayapnya. Memeluk saya erat-erat, air matanya membasahi bahu baju saya. Maafin Raka, isaknya berkali-kali. Raka tahu betapa capainya Mama. Tadi malam waktu Mama teleponan sama Om Surya, Raka berdiri di luar pintu dan dengar semuanya. Ayah bersekongkol sama Tante Dinda nyuri uang tabungan Raka. Ayah juga paksa Mama ngasih rumah ke Tante. Mama jangan nangis lagi gara-gara ayah, Mama cerai saja. Raka ikut Mama. Raka tidak butuh rumah yang ada nenek dan ayah lagi. Air mata saya, yang saya pikir sudah kering sejak dari rumah sakit, kini mengalir deras seperti bendungan jebol. Saya memeluk erat punggung anak saya yang gemetar, mencium rambutnya yang basah oleh keringat. Anak ini, kedewasaannya membuat hati saya sakit. Demi menjaga keluarga yang utuh dengan ayah dan ibu, saya menahan gigi menahan eksploitasi keluarga suami selama 15 tahun. Tapi saya salah. Kesabaran saya tidak membawa kedamaian, melainkan hanya memberikan ruang bagi orang-orang jahat itu untuk melukai anak saya. Maafkan Mama, Raka. Mulai sekarang Mama tidak akan biarkan siapapun menindas kamu lagi. Kita berdua akan hidup dengan baik. Saya dengan terisak menghapus air mata anak saya. Membawa Raka pulang dan menidurkannya, saya mengunci pintu kamar dan menyalakan laptop. Kesedihan digantikan oleh kemarahan yang memuncak. Ibu Hartati berani menggunakan lidah tajam tetangga untuk menusuk anak saya. Kalau begitu, saya akan menghancurkan tempat berlindung terakhirnya. Membuka WhatsApp, saya mengirimkan sederet file langsung ke nomor pengacara Surya. Sejak setengah tahun yang lalu, saya sudah merasa ada yang tidak beres ketika salon Dinda sepi dari pelanggan kuku, tapi banyak pria bertato keluar masuk setiap sore dan malam. Saya diam-diam memasang CCTV super kecil di sudut tersembunyi lantai 1, area kantor yang saya sewakan tapi menghadap langsung ke gang depan salon Dinda. Video yang sangat jernih itu merekam Dinda secara terang-terangan menerima uang dan merekap setoran togel judi gelap untuk para penjudi di gang kami. Tidak hanya itu, saya juga punya bukti chat saat dia memesan cairan kimia pembersih kuku dan produk kulit abal-abal dari luar negeri tanpa izin BPOM, diracik sendiri untuk menipu pelanggan seolah itu produk premium. Pernah ada satu pelanggan yang lengannya melepuh alergi parah sampai harus ke RSK jantung, kulit. Saya mengangkat telepon dan langsung menghubungi Dinda. Belum sampai deringan kedua, ia sudah mengangkatnya, suaranya melengking penuh provokasi. Kenapa? Pulang ke rumah lihat tetangga pada sinis matanya nggak kuat ya? Terus nelpon mau ngemis minta ibu cabut omongannya? Terlambat, kalau kamu nggak serahkan rumah, ibuku bakal bikin kamu malu sampai ke ubun-ubun. Buka WhatsAppmu, Dinda, potong saya dengan suara tajam seperti pecahan kaca. Aku baru saja mengirimkan kado buatmu.
Hening beberapa detik. Kemudian dari ujung telepon terdengar suara napas yang memburu, disusul suara gagap kepanikan yang luar biasa dari Dinda. "Kak, kamu dapat dari mana ini semua? Kamu berani memata-mataiku? CCTV itu aku pasang di rumahku sendiri, terserah aku mau arahkan kemana," jawab saya dingin. Pasal perjudian, bandar togel online, ditambah mengedarkan kosmetik bahan kimia berbahaya tanpa izin BPOM. Kamu tahu totalnya bakal dipenjara berapa tahun? Surat laporan dan flash disk buktinya sudah aku serahkan ke pengacara Surya. "Mbak Riana." "Mbak, aku mohon, tolong aku." Suara Dinda berubah 180 derajat, langsung menangis gemetar seperti anjing yang ketakutan. "Dengar baik-baik," geram saya. "Dalam waktu 1 jam, suruh Ibu Hartati datang sendiri membersihkan namaku dan menceritakan kebenaran di depan seluruh tetangga. Dan kamu, suruh kakakmu tanda tangani surat cerai itu. Kalau lewat jam 12 malam ini aku belum melihat tanda tangan kakakmu, besok pagi Polsek Tebet akan menggerebek salonmu." Coba saja tantang kesabaran seorang ibu yang sedang melindungi anaknya, Dinda. Saya mematikan telepon, melempar ponsel ke samping. Di luar, awan hitam mulai berkumpul bergulung-gulung, pertanda badai besar akan segera mengguyur Jakarta. Namun di dalam hati saya saat ini, semuanya terasa sangat tenang dan terang. Perang ini, saya pasti menang. Jam digital di dinding berkedip menunjukkan angka 23,15. Di luar, hujan badai mengguyur deras kota Jakarta, suara air memukul-mukul kaca jendela. Saya baru saja meneguk air hangat, berniat membaringkan badan sejenak setelah seharian tenaga terkuras habis, ketika ponsel di meja tiba-tiba bergetar tanpa henti. Layarnya menampilkan nama, Ibu Mertua. Saya menekan tombol angkat. Dari seberang, tidak ada lagi makian arogan seperti tadi pagi, melainkan jeritan histeris yang terputus-putus karena ketakutan yang luar biasa dari Ibu Hartati. "Riana? Ya Tuhan. Riana, cepat ke rumah sakit." "Bima." Bima kejang-kejang mulutnya berbusa. "Dokter bilang dia kena serangan jantung akut. Harus dioperasi detik ini juga, kalau tidak dia bisa mati." Saya mencengkeram ponsel dengan erat, jantung di dada saya seolah melewatkan 1 detak. Meski rasa cinta dan peduli telah habis tak bersisa, bagaimanapun juga dia adalah ayah dari anak saya. Saya segera menyambar jaket, mengambil kunci mobil, dan bergegas turun dari rumah. Hanya butuh 15 menit menginjak pedal gas menembus jalanan Jakarta yang memutih karena hujan badai, saya tiba di lobi IGD Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Udara di sana sangat tegang. Dokter dan perawat berlarian ke sana kemari. Begitu melihat bayangan saya berbelok di koridor, Ibu Hartati dan Dinda seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung, mereka menerjang dan mencengkeram erat lengan saya. Ibu Hartati menangis terseduh-seduh, tangannya gemetar hebat. "Riana, cepat kamu tanda tangan, Nak." Dokter bilang kondisi Bima tiba-tiba memburuk, komplikasi pembuluh darah koronernya tidak bisa memompa. Harus langsung masuk ruang operasi darurat. "Kamu istrinya, cepat tanda tangan surat risikonya." Tepat pada saat itu, dokter bedah utama keluar dari ruang gawat darurat dengan wajah sangat tegang. Ia menatap kami bertiga sekilas dengan suara mendesak. "Keluarga pasien Bima? Cepat putuskan. Detak jantungnya terus drop, kita cuma punya golden time 15 menit. Risiko pasien meninggal di meja operasi sangat tinggi. Kami butuh 1 wakil keluarga untuk tanda tangan surat penolakan tuntutan risiko medis dan segera bayar deposit 150 juta di kasir agar kami bisa mengeluarkan alat khusus. Siapa penanggung jawab utamanya?" Begitu dokter selesai bicara, Ibu Hartati langsung melepaskan tangannya dari jaket saya, mundur selangkah ke belakang dengan cepat. Mata tuanya bergerak liar, memancarkan kengerian yang luar biasa. Dinda juga membuang muka, kedua tangannya tanpa sadar mencengkeram erat tasnya, bibirnya digigit rapat tanpa berani bersuara sepatah kata pun. Saya menatap ibu dan anak itu, ujung bibir saya menyeringai pahit. Kenapa? Tadi pagi di ruang rawat, ibu dan Dinda berteriak menuntut hak penuh, dengan gagah berani mengatakan bahwa saya sudah kehilangan hak sebagai istri. Saat menuntut bagi 2 rumah 5 miliar, menuntut penguasaan harta, kalian menyebut diri kalian keluarga sedarah. Sekarang, begitu dokter menyuruh bayar deposit 150 juta dan menanggung risiko pasien mati di meja operasi, kalian malah melempar tanggung jawab pada menantu berdarah dingin ini? Ibu Hartati tergagap, wajahnya sepucat kapas. Ibu mana punya uang pensiunan segitu? Rumah juga punyamu. Kalau ibu tanda tangan terus Bima kenapa-kenapa, ibu mana kuat menanggung bebannya? Kamu kan istrinya, hukum bilang kamu yang harus urus. Dinda melihat ibunya terpojok, buru-buru meraih tangan saya, menangis dan memohon dengan sangat menyedihkan. Sikapnya bagai bumi dan langit dibandingkan dengan adik ipar sombong tadi siang. "Mbak Riana, aku mohon Mbak,
Aku sujud padamu Mbak, selamatkan kakakku. Soal flash disk dan CCTV di salon, aku tahu aku salah, Mbak ampuni aku, jangan lapor polisi. Aku janji mulai sekarang Ibu, dan aku akan lenyap dari hidup Mbak. Mbak kan punya uang, tolong bayar rumah sakit selamatkan Mas Bima Mbak. Saya menepis tangan Dinda dengan keras, mendongak menatap lurus ke wajahnya. Uangku memang ada, tapi uangku adalah keringat dan darahku, untuk membesarkan Raka, bukan untuk sedekah pada parasit yang menginjak-injak harga diri kami. Mau aku selamatkan nyawanya, bisa. Tapi harus ikuti peraturanku. Saya berpaling dan mengangguk pada dokter. Dokter, saya akan tanda tangan persetujuan dan membayar administrasinya, tapi tolong beri saya waktu 2 menit untuk melihat suami saya. Saya punya urusan yang sangat penting untuk diselesaikan dengannya sebelum operasi dimulai. Dokter mengerutkan kening, berniat menolak, tetapi melihat sorot mata saya yang tak tergoyahkan, ia akhirnya mengangguk cepat. Hanya 2 menit. Cepat ganti baju steril. Saya bergegas memakai baju operasi hijau, mendorong pintu masuk ke ruang ICU. Bima terbaring di sana, di tengah mesin yang berbunyi tit-tit dengan cepat. Wajahnya keabu-abuan, bibirnya ungu pekat, napasnya tersengal di balik masker oksigen. Mata Bima terbuka sayu mendengar langkah kaki. Ketika menyadari itu sebulir air mata keruh menetes dari sudut mata pria, yang sedang berada di ambang batas hidup dan mati itu. Dia masih cukup sadar untuk mendengar semua yang terjadi di luar, cukup sadar untuk tahu bahwa saat ajal mengetuk pintu, ibu kandung yang selalu meratapinya dan adik perempuan yang selalu dibelanya setengah mati, justru membuangnya ke jurang kematian karena takut bertanggung jawab dan sayang uang. Satu-satunya orang yang berdiri di sini, siap membayar 150 juta untuk menyelamatkan nyawanya, adalah istri yang baru saja ia peras dan ancam untuk dirampas hartanya tadi pagi. Riana. Bima bergumam pelan di balik maskernya, suaranya tipis seperti nyamuk. Tangannya yang gemetar berusaha terangkat menyentuh tangan saya. Aku salah. Aku berdosa padamu dan anak kita. Saya berdiri mematung. Tidak menarik tangan saya, tapi juga tidak menyambut tangannya. Rasa benci yang mendidih selama 15 tahun ini, yang rasanya bisa membakar segalanya, tiba-tiba berubah menjadi debu, saat melihat kondisinya yang begitu menyedihkan. Saya tidak lagi marah padanya, saya hanya merasa kasihan. Kasihan pada pria pengecut, buta, yang percaya pada kedok ikatan darah penuh pamrih, lalu dengan tangannya sendiri menghancurkan keluarganya. Saya merogoh saku jaket, mengeluarkan selembar draft gugatan cerai yang sudah dicetak beserta sebuah pulpen. Saya meletakkan kertas itu di atas meja medis di samping ranjang, menyingkirkan selang infus. Di ambang batas hidup dan mati, air mata tidak bisa menyelesaikan apa-apa, Bima. Saya berkata dengan suara datar, jelas, dan tegas. Aku sudah bilang, aku tidak mau Raka punya stigma anak dari ayah yang brengsek. Aku juga tidak mau dia jadi anak yatim. Uang 150 juta ini, anggap saja aku pakai untuk membeli kebebasanku sendiri, dan membeli nyawa ayah dari anakku. Saya menyodorkan pulpen itu ke tangan Bima. Memegang erat jari-jarinya yang gemetar, mengarahkan ujung pulpen ke sudut kanan bawah kertas. Di sana tertulis, pihak suami secara sadar menyetujui perceraian gugat dan melepaskan seluruh hak sengketa harta bawaan. Tanda tangan. Habis itu jalani operasimu. Saya menatap lurus ke dalam matanya yang berkaca-kaca. Tanda tangan, untuk membebaskan kita berdua. Mulai sekarang, kamu tidak punya utang apa-apa lagi pada kami, dan aku juga tidak punya urusan apapun dengan keluargamu yang tidak punya hati itu. Bima terisak tertahan di tenggorokannya. Matanya memancarkan penyesalan, keputusasaan, dan rasa sakit yang dalam. Tangannya yang gemetar menggenggam erat pulpen itu. Tidak ada perlawanan lagi, tidak ada sisa-sisa harga diri yang palsu. Bima mengertakkan gigi, mengerahkan sisa tenaga terakhirnya untuk menarik garis, membuat tanda tangan yang miring dan jelek namun terlihat jelas di atas kertas itu. Begitu tanda tangan selesai, pulpen jatuh ke lantai, mesin monitor detak jantung kembali menjeritkan alarm peringatan. Saya melipat kertas gugatan itu dengan rapi, memasukkannya ke dalam saku. Saya memutar badan dan berjalan lurus keluar ruang IGD tempat dokter dan perawat sudah siaga mendorong ranjangnya ke ruang operasi. Sesampainya di koridor, saya membuang baju steril ke tempat sampah. Saya merebut kertas persetujuan operasi dari tangan perawat, menandatanganinya dengan tegas. Membiarkan Ibu Hartati dan Dinda yang gemetar di sudut tembok tanpa berani bersuara sedikitpun. Saya mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi M-Banking. Saya memasukkan nominal dengan cepat. Ting. Nasabah YITH, transfer berhasil, Rp150.000 ke rekening RS Jantung Harapan Kita. Berita, deposit operasi pasien Bima. Saya menunjukkan layar ponsel itu ke wajah ibu dan anak tersebut, dengan suara dingin yang memutus semua dendam. Saya menepati janji, nyawanya sudah saya beli. Mulai detik ini, saya dan keluarga kalian tidak ada hubungan apa-apa lagi.
Urusan kita putus sampai di sini. Operasi bypass jantung yang berlangsung selama 6 jam berakhir sukses. Bima ditahan di ruang ICU selama 3 hari sebelum dipindahkan ke ruang rawat biasa. Berkas gugatan cerai sudah diserahkan oleh pengacara Surya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Semua prosedur berjalan kilat karena ada tanda tangan persetujuan dan dokumen kesepakatan damai tanpa sengketa harta. Ibu Hartati dan Dinda hilang tak berbekas. Mungkin ancaman video judi togel Dinda serta tagihan rumah sakit yang sangat besar membuat mereka lari ketakutan, bersembunyi entah kemana dan tidak berani menampakkan wajah di rumah sakit. Tepat seminggu setelah operasi, saat saya sedang memimpin rapat HRD di kantor, saya mendapat telepon dari perawat jaga. Ibu Riana, pasien ranjang nomor 4 atas nama Bima menghilang. Pakaian rumah sakitnya masih di atas ranjang, tapi orangnya tidak ada. Dokter bilang luka di tulang dadanya belum sembuh. Bahaya sekali kalau dia keluyuran. Saya menghela napas panjang, meminta izin pada bos untuk keluar rapat. Walaupun hubungan kami sudah putus dan surat putusan cerai dari pengadilan akan segera keluar, Bima bagaimanapun juga tetap ayahnya Raka. Saya tidak bisa menutup mata membiarkannya mati di pinggir jalan. Menyetir menelusuri jalanan Jakarta, otak saya terus berputar. Ibu Hartati dan Dinda pasti tidak berani menampungnya karena takut saya menagih janji lapor polisi. Bima baru selesai operasi, badannya lemah, dan tidak ada uang di dompetnya karena kartu ATM joint account sudah saya blokir. Kemana pria yang baru saja melewati maut, dibuang oleh keluarga kandungnya, dan kehilangan anak istrinya itu bisa pergi? Tiba-tiba, sebuah memori dari 15 tahun lalu terlintas di kepala saya. Saat kami baru pacaran, saat Bima hanya staf biasa dengan motor bututnya, dan saya masih mahasiswi fresh graduate yang tak punya uang. Setiap kali Bima stres soal pekerjaan, kami berdua sering duduk di kursi taman di bawah pohon rindang di pinggir Danau Sunter, menatap tenangnya air. Saya membanting setir, menginjak gas, mengarah ke taman Danau Sunter. Angin sore berembus kencang, membawa hawa dingin dari permukaan air. Tebakan saya benar. Di sebuah kursi beton pinggir danau yang agak retak, ada sesosok tubuh kurus yang sedang duduk menunduk menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bima memakai setelan celana training lusuh yang pernah saya bawakan sebelum ia operasi. Jaket tipis itu sama sekali tidak bisa menahan angin yang menghantam dadanya yang baru saja dibelah. Saya memarkir mobil, mengambil mantel tebal saya dari kursi penumpang, dan berjalan pelan mendekat. Kamu tidak mau hidup lagi? Jangan bikin repot dokter-dokter di rumah sakit. Mereka sudah menghabiskan 6 jam untuk menarikmu dari pintu neraka. Saya berbicara datar sambil melempar mantel itu ke bahu Bima. Bima terlonjak dan mendongak. Wajahnya tirus, pucat, dengan jenggot tak terurus. Matanya yang dulu penuh kebencian dan tantangan saat memeras saya, kini hanya menyisakan kehancuran dan rasa hina yang mendalam. Melihat saya, air matanya seketika tumpah bercucuran, menetes ke punggung tangannya yang keriput. Riana, dari mana kamu tahu aku di sini? Bima bergumam serak menahan angin. Saya memutar ke depan kursi, memilih sudut kosong dan duduk dengan jarak yang pas. Tidak ada lagi kemarahan yang meledak-ledak, tidak ada lagi makian atau sindiran. Saat ini, orang yang duduk di sebelah saya hanyalah teman lama yang tersesat dalam perhitungannya sendiri. Ada kebiasaan saat putus asa yang tidak bisa disembunyikan manusia. Saya menatap tenang ke arah riak air danau. Buat apa kamu kabur dari rumah sakit? Merasa terlalu malu karena dibuang oleh ibu dan adikmu saat hampir mati? Atau karena tidak sanggup menerima kenyataan harus menerima 150 juta dari istri yang baru saja kamu niat rampas hartanya? Bima menundukkan kepala, bahu kurusnya bergetar hebat di balik mantel. Berbeda dengan kebiasaannya mencari-cari alasan, kali ini ia menangis terseduh-seduh, isakannya pecah hancur berantakan. Aku salah, Riana. Aku benar-benar salah. Bima memegang dada kirinya tempat bekas sayatan sepanjang jengkal tangan itu terasa nyeri. Selama 15 tahun aku hidup seperti pecundang. Aku tahu kamu lelah. Aku tahu kamu memeras keringat buat beli rumah 5 miliar itu. Tapi tiap kali aku lihat kamu naik jabatan dengan gaji 30 juta, sedangkan aku jalan di tempat dengan embel-embel wakil manajer bergaji 12 juta. Harga diri lelakiku terluka. Bima menarik napas dalam, suaranya tercekat mengungkapkan semua unek-uneknya. Ibu selalu membisiki telingaku, bilang kalau aku ini anak sulung laki-laki, tiang keluarga, tidak boleh dibawahi oleh istri. Ibu bilang rumah di Tebet itu rezeki suami. Aku harus paksa kamu kasih sebagian untuk Dinda biar dia punya tempat berlindung. Dengan begitu aku baru bisa jadi anak berbakti, memegang kuasa kepala keluarga. Aku buta, aku bodoh. Aku pikir kalau aku menang rebutan harta ini, ibu akan bangga padaku, dan kamu akan tunduk. Aku tidak pernah menyangka. Saat aku menunggu maut, justru ibu dan adikku menganggapku sebagai beban rongsokan.
Mendengar pengakuan dari lubuk hati Bima yang paling dalam, hati saya sedikit tersentuh. Tekanan konyol tentang anak laki-laki tertua, gengsi seorang pria yang tidak kompeten, dan manipulasi beracun dari Ibu Hartati, telah mengubah pemuda baik hati di masa lalu menjadi suami yang sangat brengsek. Bima, panggil saya pelan, nada suara saya melembut, layaknya teman lama yang memberi nasihat. Harga diri seorang laki-laki tidak terletak pada seberapa banyak harta istri yang bisa ia rampas, melainkan sejauh mana ia bisa melindungi istri dan anaknya. Kamu karena bakti yang buta pada ibumu, lupa bahwa Raka adalah darah dagingmu yang paling butuh perlindunganmu. Dia masih 13 tahun. Dia bangga karena ibunya berani, tapi dia hancur luar biasa saat tahu ayahnya berkomplot dengan tantenya mencuri 150 juta uang tabungannya buat bayar pengacara. Mendengar nama Raka disebut, Bima terperanjat, menatap saya dengan kepanikan yang meluap-luap. Raka, dia tahu semuanya, dia benci ayahnya, dia menangis keras sekali, jawab saya pelan. Tapi dia tidak benci kamu. Dia cuma bilang dia tidak butuh keluarga yang penuh kebohongan lagi. Akhir minggu ini pengadilan agama akan memanggil kita untuk mengambil putusan cerai. Jodoh kita sebagai suami istri sampai di sini saja. Bima menundukkan wajahnya ke lutut, menangis pilu. Tangan gemetarnya meraih ujung baju saya, memohon dengan putus asa. Riana, aku mohon kasih aku satu kesempatan buat menebus dosaku, ya. Aku tidak butuh rumah, tidak butuh harta apa-apa. Aku keluar dengan tangan kosong pun tidak apa-apa. Tolong izinkan aku pulang ke rumah, kita mulai dari awal lagi. Dengan lembut namun tegas, saya melepaskan tangannya yang dingin dari baju saya. Tidak bisa, Bima. Nasi sudah menjadi bubur, air yang tumpah tidak bisa dimasukkan kembali ke gelas. Rumah 4 lantai itu selamanya tidak akan punya ruang untukmu, ibumu, atau Dinda menginjakan kaki. Kertas cerai itu adalah titik akhir dari kesabaranku selama 15 tahun. Saya berhenti sejenak, menatap mata merahnya. Aku memang memutuskan hubungan suami istri, tapi aku tidak mencabut hakmu sebagai ayah untuk Raka. Anak itu tetap butuh ayah yang baik. Hiduplah dengan benar, sembuhkan penyakitmu, cari kos-kosan dan carilah pekerjaan yang halal. Nanti kalau kamu sudah bisa berdiri di atas kakimu sendiri, tidak lagi dimanipulasi oleh ibu dan adikmu, pintu rumahku selalu terbuka buatmu menjenguk anakmu. Saya berdiri, merapatkan kerah mantel. Angin sore Danau Sunter masih bertiup kencang, tapi hati saya sangat ringan. Beban raksasa yang menindih masa muda saya akhirnya terangkat. Saya membuka aplikasi di ponsel dan memesan taksi online. Taksi sebentar lagi datang. Pakai saja mantelku supaya hangat, sopir akan mengantarmu kembali ke rumah sakit. Sisa deposit 150 juta yang kubayar masih cukup untuk biaya pemulihanmu sampai dibolehkan pulang. Jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal, Bima. Tanpa menunggu Bima berkata apa-apa lagi, saya memutar badan menuju mobil saya. Dari kaca spion, saya melihat Bima berdiri, berpegangan pada sandaran kursi beton, membungkukkan badannya sangat dalam memberi salam hormat perpisahan kepada saya. Air mata penyesalannya jatuh, menguap di tengah kabut senja Jakarta. Itu adalah pertama kalinya setelah 15 tahun, saya melihatnya bersikap layaknya pria sejati. Ada pelajaran hidup yang memang harus dibayar dengan kehilangan segala hal yang paling berharga. 2 bulan setelah hari bersejarah di Rumah Sakit Jantung Harapan kita itu, putusan resmi cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan sah berkekuatan hukum tetap. Selembar kertas tipis dengan stempel merah itu saya simpan rapi di laci meja kerja, resmi menutup lembaran 15 tahun masa muda yang penuh tekanan dan air mata. Rumah 4 lantai di Gang Tebet, kini tidak lagi diisi oleh hela napas panjang Bima yang sedang mabuk sepulang kerja, tidak ada lagi langkah kaki mengintai dari Ibu Hartati, atau suara dengki melengking dari Dinda. Yang tersisa hanyalah tawariang saya dan Raka. Sabtu pagi, saya sedang asyik memetik sayur di dapur ketika Raka berlari turun dari lantai atas sambil memeluk iPad, melompat-lompat kegirangan. Ma, hasil ujian jurusannya keluar. Raka dapat nilai matematika 90, lolos masuk kelas unggulan, Ma. Wali kelas baru saja kirim ucapan selamat di grup. Saya buru-buru mengelapkan tangan yang basah ke celemek, memeluk erat putra saya yang sudah tinggi besar itu. Ya ampun, hebatnya anak mama. Begadang tiap malam buat belajar akhirnya terbayar lunas. Nanti siang mama traktir makan steak yang paling enak, ya. Raka tertawa lebar sampai matanya menyipit. Namun tiba-tiba ia terdiam sebentar, lalu mengendus hidungnya dan bertanya pelan, Ma, Raka boleh telepon ayah kasih tahu kabar ini? Kemarin ayah WhatsApp tanya ujian Raka lancar atau tidak. Saya mengusap kepala anak saya, tersenyum lembut. Tentu saja boleh, sayang. Ayah tetap ayahmu. Telepon sana bagi kabar gembira, ayah pasti bangga sekali. Melihat punggung Raka berlari ke ruang tamu untuk menelepon, hati saya diliputi kedamaian yang aneh. Lepas dari beban tak kasat mata keluarga mantan suami, karier saya ikut meroket. Bulan lalu,
Proyek restrukturisasi HRD yang saya ajukan dinilai sangat excellent oleh direksi. Selain gaji pokok 30 juta, saya mendapat bonus reward 50 juta, dan SK promosi saya menjadi Direktur HRD Regional akan berlaku awal kuartal depan. Hidup saya benar-benar mekar indah dari tumpukan abu. Sore harinya setelah pulang membawa Raka makan merayakan kelulusannya, saya sedang memundurkan mobil ke garasi saat tiba-tiba saya terkejut. Berdiri terselip di balik tiang listrik di luar pagar rumah, ada sosok yang sangat saya kenal, Bima. Ia tidak lagi memakai setelan jas murahan atau kemeja licin disetrika demi menjaga wibawa Pak Wakil Manajer seperti dulu. Bima mengenakan kaos oblong pudar, celana bahan kain biasa, dan sepatu kets kusam. Postur tubuhnya jauh lebih kurus pasca operasi, tetapi raut wajahnya terlihat lebih segar muda. Matanya memancarkan ketenangan dan ketulusan, jauh dari sifat gila hormat di masa lalu. Di dekat kakinya ada sebuah kardus kecil. Melihat saya turun dari mobil, Bima buru-buru melepas helmnya, melangkah maju selangkah, lalu berhenti kaku menjaga jarak di luar pagar besi. "Riana, kalian baru pulang makan, ya?" Suara Bima terdengar canggung namun hangat. "Iya," saya mengangguk tenang sambil membuka sedikit pagar. "Raka masuk kelas unggulan, aku bawa dia makan di luar. Kamu mau jenguk Raka? Dia ada di atas lagi ganti baju. Masuklah." Bima buru-buru melambaikan tangan dan menggeleng kuat-kuat. Gak usah, sepatuku kena lumpur, nanti mengotori rumah kalian. Aku mampir cuma mau kasih barang terus langsung pulang." Bima menunduk mengangkat kardus itu dan meletakkannya hati-hati ke tangan saya. Di dalamnya ada beberapa kotak susu kalsium tinggi, sekantung salak pondoh manis, dan sepasang sepatu sneakers baru ukuran 39. Raka cepat sekali besarnya. Kemarin pas video call, aku lihat ujung sepatunya sudah sobek. Aku belikan yang baru, coba suruh dia pakai pas atau tidak. "Salak ini manis banget, aku pilih satu-satu untuk anak kita." Sambil bicara, Bima merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah amplop putih kecil, dan dengan ragu-ragu menyodorkannya ke arah saya. "Dan ini ada 4 juta rupiah, uang bulanan Raka bulan ini. Aku tahu kamu tidak kekurangan, tapi tolong terima biar hatiku tenang. Ini tanggung jawabku sebagai seorang ayah." Saya melirik amplop itu lalu menatap lurus pria di depan saya. "Kamu baru saja operasi jantung, obat-obatan pemulihan setiap bulan itu sangat mahal. Kartu ATM-mu sudah aku blokir, dari mana kamu dapat uang buat kasih nafkah? Kalau ini uang pinjaman, bawa pulang saja buat urus kesehatanmu. Aku bisa membiayai Raka." Bima tersenyum, sebuah senyuman tulus yang sudah belasan tahun tidak pernah saya lihat darinya. "Bukan uang pinjaman, Riana. Aku sudah resign dari perusahaan bahan bangunan. Gelar wakil manajer gaji 12 juta itu memaksa aku harus mabuk-mabukan nemenin klien, jantungku yang sakit tidak kuat lagi. Aku sekarang sewa kos-kosan kecil ukuran 15 meter persegi di Depok biar murah. Minggu lalu aku ngelamar jadi admin gudang di agen elektronik dekat situ. Gajiku cuma 8 juta, tapi jam kerja office hour, malam bisa makan di rumah dan tidur nyenyak, tidak perlu pura-pura melayani bos siapapun. Uang ini adalah gaji bulan pertamaku yang dikasbon duluan. Aku hemat-hemat biar sisanya bisa buat anakku." Mendengar Bima menceritakan kehidupan barunya, saya sedikit terkejut. Pria yang dulu menjadikan gengsi sebagai sumber hidup, yang selalu berhalusinasi tentang kekuasaan patriarki, sekarang mau menerima pekerjaan admin gudang bergaji 8 juta, tinggal di kamar kos 15 meter persegi, hanya demi menemukan kedamaian dan memenuhi kewajibannya sebagai ayah. Saya menghela napas pelan, mengulurkan tangan mengambil amplop itu. "Baiklah, aku akan terima uang bulanan ini dan buatkan rekening tabungan khusus atas nama Raka. Kalau usianya sudah 18 tahun, aku serahkan padanya." "Bagaimana kabar Ibu dan Dinda?" Begitu saya menyebut keluarganya, tatapan mata Bima meredup, suaranya mengecil. "Dinda takut kamu lapor polisi soal CCTV judi togel, jadi dia langsung balikin sewa ruko dan tutup salonnya. Sekarang dia kerja shift jadi kasir minimarket, gajinya UMR. Dia tidak berani lagi angkat muka depan tetangga gang." Menghela napas. "Kalau ibu kurus sekali sekarang." Ibu bilang ibu sangat menyesal. "Kemarin waktu tahu aku mau jenguk Raka, ibu yang belikan salak pondoh ini, dia cuci sendiri satu-satu disikat bersih minta aku bawakan buat cucunya." Ibu bilang. Suara Bima tercekat, sudut matanya memerah. "Ibu bilang dia sudah tidak punya muka lagi untuk bertemu denganmu. Ibu dan adikku berutang permintaan maaf yang paling tulus padamu. Mereka minta maaf, karena keserakahan mereka telah menghancurkan keluarga kita yang bahagia." Saya berdiri diam mendengarkan Bima mencurahkan perasaannya. Angin musim kemarau meniup gang, menggugurkan beberapa helai daun kering. Di dalam hati saya, sisa-sisa dendam terakhir sepertinya ikut tertiup angin. Bukan karena saya berjiwa besar memaafkan mereka, tetapi karena hukuman terbesar bagi orang yang serakah adalah penyesalan yang terlambat dan hilangnya tiang sandaran terkuat di hidup mereka.
Masa lalu biarlah berlalu, diungkit pun tidak ada gunanya, jawab saya dengan tenang dan lega. Kalian punya hidup baru sekarang, itu bagus. Tunggu di sini, aku panggilkan Raka turun, untuk pamit pada ayahnya. Bagaimanapun juga, kamu belikan sepatu baru, dia harus berterima kasih langsung. Mendengar itu, mata Bima berbinar terang, tangannya dengan canggung meremas rambutnya yang jabrik, ia tergagap. Bisa, boleh? Terima kasih, Riana, terima kasih banyak. Melihat pria berusia awal 40-an yang dengan canggung menanti anak lelakinya di balik pagar, saya menutup pintu pelan-pelan. Masa lalu yang gelap telah tertutup rapat. Di depan saya dan anak saya, kini hanya tersisa hari-hari yang cerah. 4 bulan berlalu sejak hari Bima berdiri canggung di luar pagar besi, memberikan sekantung salak pondoh untuk anaknya. Kehidupan saya dan Raka di rumah 4 lantai di Tebet mengalir dalam kedamaian dan kelegaan yang absolut. Suatu sore di hari Jumat, ketika saya sedang menyetujui payroll akhir bulan untuk seluruh karyawan regional, layar ponsel saya menyala menampilkan nomor tidak dikenal. Saya mengangkatnya, terdengar isak tangis yang panik dan terputus-putus. Mbak Riana. Ini Dinda, Mbak. Tolong selamatkan Mas Bima, Mbak. Suara Dinda parau, tenggelam dalam kebisingan yang kacau. Saya mengerutkan dahi, meletakkan pulpen di meja, berusaha menjaga nada suara tetap tenang. Kamu tenang dulu, jelaskan ada apa dengan Bima. Mas Bima pingsan di gudang agen elektronik. Dokter bilang karena dia terlalu banyak angkat-angkat barang berat, ditambah komplikasi efek operasi jantung kemarin, dia kena efusi pleura dan gagal napas akut. Sekarang lagi dirawat di IGD RSUD Depok. Mbak, aku lagi tertahan jadwal shift kasir minimarket, manajer tidak kasih izin keluar. Ibu sudah tua, kakinya gemetar. Kalau ibu paksakan naik taksi ke sana, Mas Bima keburu lewat. Mbak, di ATM-ku cuma sisa 1 juta, tidak cukup untuk bayar DP rumah sakit. Mbak, aku mohon, meski kalian sudah cerai, Mas Bima tetap bapaknya Raka. Tolong Mbak selamatkan dia sekali ini saja. Saya mendengar dengan jelas keputusasaan dan penyesalan mendalam dari suara mantan adik ipar saya. Kalau ini Dinda setengah tahun yang lalu, mungkin dia sudah memaki-maki, memaksa saya mengambil tanggung jawab, tapi sekarang dia hanya bisa menangis memohon. Kirim Sherlock rumah sakitnya ke WhatsApp. Aku akan ke sana mengurus administrasi dan depositnya. Kamu minta izin atasanmu lalu susul ke sana, jawab saya. Saya menutup telepon, mengambil tas dan meninggalkan kantor. Sudah cerai, utang budi juga sudah putus. Saya tidak punya kewajiban merawat keluarga mantan suami, tapi membiarkan bapak dari anak saya mati tergeletak di jalanan, saat keluarganya sendiri sudah tidak punya daya upaya, saya tidak bisa melakukannya. Kebaikan saya kali ini murni demi Raka, agar dia tidak perlu memakai baju duka cita di usia 13 tahun. Ketika saya tiba di RSUD Depok dan selesai membayar uang muka 20 juta rupiah, Dinda dan Ibu Hartati juga baru saja tiba dengan tergesa-gesa. Dinda masih memakai seragam kasir minimarket berwarna merah, rambutnya berantakan. Ibu Hartati tampak sangat kurus, rambutnya hampir seluruhnya memutih, jalannya sempoyongan harus dipegangi Dinda. Melihat saya berdiri di depan ruang IGD, Ibu Hartati menangis dan melangkah maju dengan gemetar. Ia tidak berani lagi memanggil saya menantu seperti dulu, hanya membungkuk dalam-dalam sambil berbisik, "Terima kasih. Terima kasih Riana nak, kalau kamu tidak cepat datang, Bima pasti tidak tertolong. Ibu dan Dinda ini tidak berguna, setiap ada musibah selalu merepotkanmu." Dinda juga menunduk dalam, air mata mengalir di pipinya. "Maafkan aku Mbak. Aku tahu aku tidak punya muka lagi buat minta tolong setelah kelakuan biadabku dulu. Uang rumah sakit hari ini akan aku usahakan pinjam sana-sini untuk segera menggantinya. 1000 kali aku minta maaf Mbak." Saya menatap dua wanita yang dulu berkomplot mencari segala cara mengusir kami dari rumah 5 miliar itu, kini membungkuk penuh penyesalan di hadapan saya. Di hati saya sama sekali tidak ada rasa puas atau ingin membalas dendam, hanya sedikit rasa miris melihat roda kehidupan. Urusan uang belakangan saja. Kalian duduklah istirahat dulu. Dokter bilang masa kritisnya sudah lewat, nanti akan dipindahkan ke bangsal rawat, jawab saya datar, tetap menjaga jarak yang wajar. 1 jam kemudian, Bima sadar. Ia berbaring di ranjang, wajahnya pucat pasi, memakai selang oksigen, tetapi matanya sudah terbuka. Melihat saya, Ibu Hartati, dan Dinda berdiri mengelilinginya, Bima meneteskan air mata. "Riana, kamu selamatkan aku lagi." Bima bergumam, ujung bibirnya bergetar. "Kamu jangan banyak bicara dulu biar tidak capek. Dokter bilang kamu paksakan diri angkat barang berat, jantungmu tidak kuat menanggungnya. Kerjamu kan admin gudang, cek kertas surat jalan, kenapa mesti angkat kuli sendiri?" Tanya saya dengan nada agak tegas. Bima mencoba tersenyum getir. "Jelang tahun baru agen butuh orang kirim barang.
Aku ikut angkat kulkas dan mesin cuci ke truk supaya dapat uang lembur. Gaji 8 jutaku sudah aku kasihkan semua buat Raka tiap bulan. Jadi aku harus cari tambahan buat bayar kos-kosan sama makan. Tenggorokan saya tercekat. Pria yang dulu menganggap uang istri adalah miliknya, yang dulu nekat mencuri 150 juta tabungan anaknya, kini hampir mati memaksakan diri mencari uang recehan, hanya demi menjaga janjinya sebagai seorang ayah. Hukuman hati nurani ternyata jauh lebih mengerikan dari vonis pengadilan manapun. Tiba-tiba, Bima mengulurkan tangan meraih baju ibunya, lalu menoleh menatap saya dengan tatapan yang sangat tajam dan tegas. Riana, tolong hubungi pengacara Surya sekarang juga. Saya mengernyitkan dahi keheranan. Kamu panggil pengacara Surya buat apa? Urusan cerai dan rumah di Tibet kan sudah selesai semua. Bima menggeleng, menghela napas berat. Bukan urusan rumahmu, ini urusanku. Jatuh sakit kali ini menyadarkanku kalau nyawaku ini sangat rapuh. Aku bisa tutup mata kapan saja. Aku harus menyelesaikan ini buat Raka. Bima menoleh menatap ibunya, mengucapkan setiap kata dengan tekanan. Bu, tanah warisan keluarga 300 meter persegi di Sukabumi peninggalan kakek. Sertifikatnya kan atas namaku sebagai anak sulung laki-laki. Dulu ibu suruh aku simpan tanah itu buat jaga-jaga kalau Dinda nanti gagal dan butuh tempat berlindung. Tapi hari ini aku sudah putuskan. Aku akan buat akta hibah. Serahkan seluruh tanah itu balik nama langsung ke Raka. Pernyataan Bima bagaikan bom waktu yang meledak di ruang rawat. Ibu Hartati tertegun, matanya terbelalak kaget. Bima, kamu ngomong apa? Itu tanah leluhur keluarga kita. Raka baru 13 tahun, kalau kamu kasih ke dia, gimana kalau nanti dijual ibunya? Terus si Dinda. Belum sempat ibunya selesai bicara, Bima menyela dengan keras, suaranya serak namun bertenaga. Cukup Bu, hentikan. Jangan jadikan nama marga dan keluarga sebagai alasan lagi. Raka itu cucu laki-laki pertama keluarga ini, cepat atau lambat harta itu jadi miliknya. Umurku sudah tidak panjang untuk melindunginya, aku harus kasih dia harta pegangan. Riana sudah punya rumah 5 miliar di Jakarta, untuk apa dia mengiler jual tanah kebun di Sukabumi? Seumur hidup aku nurut omongan ibu sampai jadi pengecut dan kehilangan keluargaku. Kali ini, izinkan aku jadi ayah yang benar. Ibu Hartati terdiam kaku, air matanya menetes. Ia menoleh menatap Dinda, ingin mencari persetujuan untuk mencegah. Namun tidak, Dinda malah maju, menggenggam erat tangan kakaknya, mengangguk dengan pasti. Omongan Mas Bima benar Bu, biarkan Mas Bima melakukannya. Tanah itu memang hak Raka. Kita sudah terlalu banyak berdosa pada Mbak Riana dan Raka, tidak bisa terus-terusan merampas hak darah daging kita sendiri. Aku punya tangan kaki, aku bisa kerja jadi kasir untuk hidupi diriku, aku tidak mengincar tanah itu, Bu. Perubahan sikap Dinda membuat saya dan Bima sama-sama terkejut. Pukulan menyakitkan di dunia nyata setelah bangkrutnya salon kuku itu rupanya benar-benar mengajarkan adik ipar yang dulu menyebalkan ini tentang nilai uang dan harga diri. Saya berdiri diam di sudut kamar, menyaksikan 3 orang keluarga itu menyelesaikan utang masa lalu mereka. Setengah jam kemudian, pengacara Surya tiba di RSUD Depok membawa berkas-berkas. Di depan seluruh keluarga, Bima dengan tegas menandatangani akta hibah yang mengalihkan hak milik atas tanah 300 meter persegi di Sukabumi kepada putra kandungnya, Raka. Saat goresan pena terakhir ditarik, Bima menyandarkan tubuhnya ke bantal, tersenyum lega. Matanya saat menatap saya tidak lagi dipenuhi rasa bersalah atau rendah diri, melainkan kedamaian seseorang yang baru saja meletakkan beban dosa terakhirnya. Surat wasiat penebusan dosa ini bukan sekadar tentang harta, tapi bukti pertobatan yang terlambat namun utuh dari seorang ayah. 6 bulan kemudian, saat sinar mentari pagi mulai menyusup dari balik dedaunan, menandakan musim kemarau di Jakarta kembali menyapa. Saya berdiri di balkon lantai 4, menatap anak laki-laki saya yang sedang sibuk menyiram pot tanaman di halaman kecil dekat jalan gang. Raka sudah tumbuh makin tinggi besar, wajahnya tak lagi murung seperti dulu, digantikan oleh kepercayaan diri dan ketenangan seorang remaja yang dibesarkan dengan penuh cinta dan rasa hormat. Suara bel rumah berbunyi pelan. Saya turun ke bawah, dan melihat Dinda berdiri di sana, tangannya memegang keranjang plastik berisi buah-buahan segar. Adik mantan suami saya ini benar-benar telah berubah drastis. Ia memakai seragam karyawan minimarket yang rapi, rambutnya diikat rapi. Wajahnya, meski tanpa makeup tebal, terlihat jauh lebih bersih dan bersahabat. Mbak Riana, Dinda menyapa, suaranya tidak lagi melengking nyaring atau penuh sindiran seperti dulu, digantikan dengan rasa hormat yang tulus. Hari ini di minimarket ada promo buah segar. Aku mampir sekalian kasih buat Mbak dan Raka. Saya membuka pagar, mengajaknya masuk. Dinda melangkah ke teras, matanya menyapu tanaman hijau di pot, lalu menghela napas pelan. Rumah ini masih cantik dan sehangat dulu, Mbak. Aku minta maaf ya atas semua kelakuan masa laluku. Sejak kehilangan salon, aku baru sadar,
pengangguran dan sifat serakah mengubahku jadi manusia yang menjijikkan. Tiap hari jadi kasir, ketemu ribuan pelanggan, aku baru tahu susahnya cari uang halal. Hidup selalu kasih kesempatan buat berubah, asal kita berani mengaku salah. Saya menyeduh teh hangat dan meletakkannya di hadapannya. Urusan lama sudah aku kubur dalam-dalam. Pertahankan saja semangat kerjamu, hidup mandiri dari uang yang bersih itu jauh lebih berharga. Dinda mengangguk, matanya memerah. Mas Bima kemarin baru dibolehkan pulang total sama dokter. Dia pindah pulang kampung ke Sukabumi tinggal sama ibu, ngurus tanah kakek, dan kadang-kadang kerja serabutan di proyek material di desa. Katanya tinggal di kampung lebih tenang, tidak perlu gengsi-gengsian lagi kayak di Jakarta. Sebelum pulang, Mas Bima titip pesan buat Mbak. Dinda terdiam sejenak, mengumpulkan keberanian sebelum melanjutkan. Mas Bima tanya, apakah nanti setelah semua keadaan mulai tenang, ada kemungkinan Mbak mau rujuk sama Mas Bima? Katanya dia masih sayang banget sama Mbak, dan sangat menyesal sudah melepaskan istri terhebat di dunia. Saya meletakkan cangkir teh ke atas meja, menatap lurus ke mata Dinda, dan tersenyum lembut. Tolong sampaikan padanya, aku sangat menghargai pertobatannya. Tapi untuk rujuk, itu mustahil. Sudah terlalu banyak retak di antara kami, dan kebebasan yang kumiliki sekarang ini terlalu berharga untuk ditukar dengan apapun. Biarlah kita tetap berhubungan sebagai teman, sebagai orang tua yang bersama-sama memikirkan masa depan Raka. Itu sudah lebih dari cukup. Dinda diam cukup lama, lalu membuang napas pelan seolah merasa lega. Iya, Mbak, aku mengerti. Mas Bima kayaknya juga sudah menebak jawaban Mbak. Dia bilang, asal dia tahu Mbak dan Raka hidup bahagia, hatinya sudah tenang. Kami mengobrol sebentar lagi tentang pekerjaan dan keseharian, lalu Dinda pamit pulang. Saya mengantarnya sampai ke pagar, melihat punggung wanita kurus itu perlahan menghilang di balik ujung gang. 1 minggu kemudian, saya mendengar kabar kalau Bima sudah bertemu dengan seorang wanita yang satu frekuensi dengannya di Sukabumi. Wanita itu adalah seorang guru TK yang juga pernah gagal berumah tangga di desa sebelah. Mereka menjalin hubungan dengan saling pengertian dan berbagi kasih sayang, tanpa drama, tanpa perhitungan harta. Saat mendengar kabar itu, saya merasa sangat bahagia untuknya. Itu adalah akhir yang pantas bagi seorang pria, yang akhirnya mau menundukkan kepala atas kesalahannya dan menemukan kembali jati dirinya. Pekerjaan saya di perusahaan logistik juga mencapai puncak yang baru. Proyek SDM yang saya pimpin sukses besar. Saya dikirim oleh perusahaan ke Singapura untuk pelatihan singkat. Selama di luar negeri, melihat Raka yang semakin dewasa lewat layar video call, hati saya dipenuhi kepuasan. Hidup memang tidak selalu ditaburi kelopak mawar. Ada kalanya saya lelah dengan tekanan pekerjaan. Ada kalanya saya juga merasa sedikit hampa saat melihat teman-teman berkumpul lengkap bersama keluarga mereka. Tetapi saya telah belajar menikmati kebebasan saya sendiri. Saya menanam bunga dengan tangan saya sendiri di teras, memasak makanan enak untuk Raka setiap akhir pekan. Dan yang terpenting, saya belajar untuk melepaskan. Memaafkan bukan demi kebaikan orang lain, melainkan demi meringankan beban di dada sendiri. Raka kini telah lolos masuk ke SMA negeri unggulan ternama di Jakarta. Anak itu bukan lagi siswa kelas 7 SMP yang dibuli temannya, melainkan tumbuh menjadi pemuda yang tinggi tegap, dewasa, dan penuh cita-cita. Setiap kali berbicara tentang ayahnya, tidak ada lagi rasa benci atau sedih, melainkan rasa hormat untuk seorang laki-laki yang berani berubah menjadi lebih baik. Sore ini, matahari senja mewarnai teras kecil kami dengan warna jingga keemasan. Saya menoleh ke belakang, melihat kembali jalan panjang yang telah saya lalui. 15 tahun masa muda terkubur dalam tekanan dan rasa terhina, meledak dalam badai besar, dan akhirnya berujung pada hari-hari yang damai. Saya mengerti sekarang bahwa pernikahan bukanlah garis finish dari sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan sejati terletak pada kemandirian diri sendiri, kemampuan untuk melindungi orang yang kita cintai, dan kedamaian saat jiwa tidak lagi memendam kebencian. Pintu pagar rumah kembali terbuka. Suara langkah kaki Raka yang ringan berlari masuk ke halaman. Ma, Raka pulang. Saya tersenyum melangkah keluar menyambutnya. Di teras depan, cahaya matahari sore yang hangat menghampar luas, menandakan sebuah kehidupan baru yang benar-benar gemilang baru saja dimulai. Masa lalu telah tertutup rapat, yang tersisa hanyalah kelegaan tanpa beban, serta masa depan cerah yang telah menanti kami.